Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang perangkat keras. Materi ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tapi masih banyak yang belum benar-benar memahami fungsinya. Yuk, kita bahas bersama secara santai dan mudah dipahami. Perangkat keras, hardware, adalah semua komponen fisik pada komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Perangkat keras berfungsi untuk mendukung proses input, pengolahan data, penyimpanan, dan output sehingga komputer dapat bekerja dengan baik. Hardware dapat dibagi menjadi 4 kategori yaitu perangkat input, perangkat pemrosesan, perangkat penyimpanan data, dan perangkat output. Yang pertama kita akan membahas tentang perangkat input. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Perangkat input juga berfungsi sebagai navigasi. Perangkat input ini jadi penghubung awal antara pengguna dan komputer. Mouse digunakan sebagai alat petunjuk. Mouse juga membantu pengguna komputer untuk mengarahkan panah yang ada pada komputer. Dengan adanya mouse membantu kita lebih mudah melakukan aktivitas seperti desain atau navigasi akan terasa lebih sulit. Perangkat input yang selanjutnya yaitu keyboard digunakan untuk mengetik atau memasukkan huruf, angka dan simbol ke dalam komputer. Hampir semua aktivitas di komputer pasti melibatkan keyboard, mulai dari mengetik tugas sampai memasukkan perintah. Webcam merupakan perangkat input yang berfungsi mengambil data berupa video atau gambar ke komputer. Manfaat utama webcam adalah untuk komunikasi video jarak jauh, rapat online, panggilan video, kelas daring, pembuatan konten, streaming, tutorial. Mikrofon merupakan perangkat input yang berfungsi mengambil data berupa suara ke komputer. Biasanya dipakai untuk merekam suara di komputer. Jadi mikrofon berfungsi untuk memasukkan suara. Biasanya digunakan untuk rekaman, meeting online, atau pembuatan konten seperti podcast dan video. Yang kedua kita akan membahas perangkat pemrosesan, processing device, berfungsi mengolah perintah berupa data mentah menjadi informasi. Jadi setelah data dimasukkan, komputer akan mengolah data tersebut menggunakan perangkat pemrosesan. Bagian ini bisa dibilang sebagai otak dari komputer. Berikut contoh dari perangkat pemrosesan. Yang pertama yaitu CPU adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam komputer. CPU merupakan pusat kendali dalam komputer atau otak utama pada sebuah komputer dan memegang peranan penting dalam proses olah data. Manfaat utama CPU untuk menjalankan semua instruksi dan perintah, memproses data untuk sistem operasi, aplikasi, dan input pengguna, serta mengkoordinasikan semua komponen perangkat keras lainnya agar komputer dapat berfungsi dengan cepat dan efisien. Mulai dari tugas sederhana hingga simulasi kompleks seperti gaming atau keamanan siber. Random Access Memory merupakan tempat penyimpanan data sementara pada komputer. Manfaat utama Random Access Memory mempercepat kinerja perangkat dengan menyediakan ruang penyimpanan sementara berkecepatan tinggi untuk data yang sedang digunakan, melancarkan multitasking dengan memungkinkan banyak aplikasi berjalan bersamaan. Komponen utama dalam komputer yang bekerja untuk memproses data adalah motherboard. Sebab di dalam motherboard terdapat beberapa komponen penting lainnya seperti hard disk, prosesor, dan lain-lain. Manfaat utama motherboard adalah sebagai pusat koneksi dan komunikasi untuk semua komponen komputer, mendistribusikan daya ke komponen tersebut, menyediakan slot ekspansi untuk tambahan perangkat dan untuk booting. Yang ketiga yaitu perangkat penyimpanan atau perangkat memori berfungsi untuk menyimpan data. Perangkat penyimpanan dapat dibedakan menjadi penyimpanan internal dan eksternal. Read-only memory yang merupakan perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Hard disk drive adalah salah satu hardware atau perangkat keras yang digunakan sebagai media untuk penyimpanan data di komputer maupun laptop. Manfaat utama adalah sebagai media penyimpanan data jangka panjang yang terjangkau dan berkapasitas besar, menyimpan sistem operasi, aplikasi, dokumen, foto, dan video secara permanen. Hard disk drive juga berfungsi vital untuk pencadangan data memastikan data aman dari kehilangan,
serta menjadi penyimpanan sekunder untuk menambah kapasitas penyimpanan komputer atau server. Solid State Drive merupakan perangkat penyimpanan generasi baru yang digunakan di komputer yang bisa digunakan untuk menggantikan hard disk drive. Fungsi utama adalah menyimpan data secara permanen pada komputer atau perangkat lain, tetapi dengan keunggulan utama kecepatan super tinggi karena menggunakan memori flash, membuat waktu booting, membuka aplikasi, dan transfer file menjadi sangat cepat, serta sistem lebih responsif, hemat daya, lebih tahan goncangan, dan hening. Flash drive adalah perangkat penyimpanan berukuran kecil yang dapat dipasang dan dilepas melalui port USB pada komputer. Perangkat penyimpanan satu ini berbentuk piringan logam yang keras dan kaku serta di dalamnya terdapat berbagai data yang disimpan. Manfaat utama flash disk adalah penyimpanan data portabel, dokumen, foto, video, transfer data antar perangkat, dan cadangan, backup, data penting. Compact disk merupakan sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik. Digunakan untuk menyimpan data atau memindahkan data antar komputer. Yang keempat yaitu perangkat output. Apa itu perangkat output? Perangkat output adalah yang perangkat berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses pengolahan data. Berikut contoh dari perangkat output. Selanjutnya ini contoh perangkat output yaitu monitor. Layar monitor digunakan untuk menampilkan tampilan visual seperti gambar dan tulisan. Printer atau pencetak merupakan alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik, di atas kertas. Banyak printer modern, multifungsi, juga memiliki fitur tambahan seperti scan, memindai dokumen fisik menjadi digital, copy, menyalin dokumen.